Apa yang beli nih? Tes. Santai. Boleh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita semua. Hari ini kita kembali lagi ya di Pekan Filsafat yang keempat ya ini. Gitu. Nah, hari ini kita memang secara khusus akan membawakan tema eksistensialisme gitu, yang nantinya akan dipaparkan oleh Bang Hasani gitu. Sebelum itu ya kita akan ibaratnya membahas ya secara diskusi lah. Kita nanti ada sesi tanya jawab juga gitu, yang kemudian kita bersama-sama mungkin tidak ada kesimpulan nanti ya Bang gitu, tapi kita lebih pendekatannya lebih ini aja, sama-sama mencari tahu lah apa itu eksistensialisme dan bagaimana eksistensialisme memaknai hidup kita sebagai individu gitu. Saya secara pribadi di sini memperkenalkan diri, nama saya Adrian. Saya akan membantu acara ini sampai selesai bersama Bang Hasani sebagai pemateri hari ini gitu. Untuk lebih lanjut, Bang Hasani silakan untuk memaparkan materi kita hari ini gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Adrian. Karena kita juga baru kenal Bang ya. Mudah-mudahan chemistry ke depan makin kuat ya kan. Karena ini adalah pekan keempat, pekan filsafat yang keempat. Ini sangat membahagiakan sekali kita masih bisa melanjutkan ya. Karena sebenarnya harusnya Pak Arif ya juga ikut membersamai supaya perspektifnya lebih kaya begitu saja. Seperti biasa, karena sejauh ini peserta masih terus bertambah ya, kita sebentar, saya masih ada teman mau ke sini kayak. Sebentar Pak. Dia kayaknya enggak tahu tempatnya. Warna kasih arahkan ke saya ya. Mudah-mudahan ketemu. Oke, baiklah. Karena supaya nanti agar sesi diskusinya lebih panjang, saya hanya akan menyampaikan beberapa poin saja tentang eksistensialisme. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang skeptisisme ya. Jadi skeptisisme itu adalah momen-momen yang paling fundamental yang dihadapi oleh seorang filsuf, yang kemudian dia juga sebenarnya adalah momen primordial ya bagi setiap orang untuk memperoleh atau sampai pada titik skeptis itu. Sekarang kita akan membahas salah satu filsafat yang tidak ada matinya. Salah satu tema filsafat yang tidak ada matinya itu adalah eksistensialisme. Ini disebut dengan filsafat yang paling panjang umurnya itu ya eksistensialisme ini. Karena memang beberapa problem filsafat itu pendek umurnya. Ya, pendek umur itu maksudnya tidak lama. Misalnya ketika awal perkembangan filsafat mereka membahas tentang problem ontologi. Ontologi itu pernah mati sebelum akhirnya dihidupkan kembali dalam bentuk yang baru oleh Heidegger. Tapi itu kemudian mengalami kematian lagi setelah nanti dihancur leburkan oleh fakta nihilisme yang diperparah dengan seorang yang banyak dikagumi oleh para pengkaji filsafat pemula, yakni Friedrich Nietzsche ya. Tapi itu Friedrich Nietzsche itu nanti kita temanya beda.
Nah, salah satu tema filsafat yang hampir sampai saat ini tidak ada satupun orang yang menolak maksudnya, tapi karena itu adalah problem fundamental dari manusia, adalah eksistensialisme. Begini, mula-mula eksistensialisme ini kan artinya adalah satu paham yang lebih banyak membahas tentang eksisten. Eksisten itu keberadaan. Eksisten itu artinya keberadaan. Sepenting apa sih yang namanya keberadaan? Kita kerap kali mungkin mendengar dalam kuliah-kuliah tentang filsafat bahwa eksistensialisme itu selalunya berbicara tentang manusia. Ya, sejatinya dia banyak berbicara tentang manusia. Namun tidak semudah itu eksistensialisme itu. Dia berangkat dari satu babakan sejarah. Saya ingin menggarisbawahi bahwa sebelum eksistensialisme ini muncul sebagai satu madhab dalam filsafat, sebagai suatu bidang yang sangat kompleks ya di dalam membahas manusia. Mula-mula terlebih dahulu ya, manusia itu adalah objek kedua dalam kajian filsafat sebelum eksistensialisme muncul. Jadi pembahasan tentang ada ya, itu kan ontologi biasanya. Tapi kita tidak akan masuk ke situ karena itu terlalu rumit. Kita sederhanakan saja. Problem mengada ya, menjadi ada, itu dulu sebelum eksistensialisme muncul, itu selalunya berbicara tentang sesuatu di luar manusia. Kita misalnya ketika dalam definisi standar ya, yang banyak kita temukan dalam literatur filsafat, ketika ditanya tentang manusia, maka para filsuf sebelum eksistensialisme muncul dan mengemuka kemudian menjadi tren, mereka akan menjawab bahwa manusia itu adalah zoon politikon, atau manusia politik, atau human rasional, atau animal rasionale ya, atau manusia yang berpikir. Bahasa Arabnya hayawanun natik, manusia yang berpikir, hewan yang berpikir, sorry. Jadi selalunya definisi manusia itu dikenal sebagai apa esensinya, dia adalah hewan. Kemudian apa diferensiannya? Apa yang membedakan dia dengan esensi dan entitas lain? Adalah kemampuan dia berpikir. Ketika nanti ya René Descartes mendeskripsikan tentang manusia, dia juga akan mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Sama saja, dia mengada ketika dia berpikir, atau cogito ergo sum, itu yang terkenal. Nah, apa yang sebenarnya yang aneh dari definisi ini? Nah, jadi para filsuf eksistensialis, saya sebutkan beberapa tokoh, misalnya yang paling terkenal adalah Søren Kierkegaard ya. Seorang filsuf dari Denmark yang sangat berpengaruh dalam kajian eksistensialis. Kita tidak akan pernah berbicara eksistensialisme kalau tidak merujuk pada tokoh satu ini, Søren Kierkegaard ya. Jadi Søren Kierkegaard ini, apa yang sebenarnya dia tangkap dari berbagai pandangan para filsuf sebelumnya tentang manusia? Yang ia tangkap mula-mula adalah mereka memahami manusia sebagai orang kedua atau subjek kedua setelah benda-benda yang ada di sekitarnya. Artinya manusia yang terdefinisikan oleh lingkungan itu sebelum eksistensialisme. Jadi kalau filsuf sebelumnya memahami manusia itu adalah mereka misalnya Bang Adian adalah seorang pegiat seni misalnya, maka dia terdefinisikan sebagai pegiat seni itu. Dalam dia menjadi manusia, orang hanya akan mengenal dia sebagai seorang pegiat seni, tidak akan mengenalnya sebagai manusia. Itu yang dipahami dalam definisi manusia dalam sebelum eksistensialisme muncul. Ya, sebelum eksistensialisme muncul, manusia itu dipandang demikian. Dia adalah manusia yang terdefinisikan oleh lingkungan di sekitarnya, bukan sesuatu yang mendefinisikan dirinya. Itu pra-eksistensialisme. Ini sebenarnya teknik agar membuka ini aja ya, diskusi supaya lebih mudah. Kemudian yang kedua, setelah Søren Kierkegaard ini, walaupun dia tidak secara eksplisit menyebutkan filsafatnya sebagai eksistensialis ya, tapi dia adalah orang yang mula-mula mempertanyakan tentang manusia itu. Siapa dia ya. Kemudian bagaimana dia mengada. Kemudian apa yang membuatnya tetap otentik menjadi manusia.
Itu Soren Kierkegaard yang mula-mula mempertanyakan itu. Tidak secara sistematis karena jujur pembacaan saya pada Kierkegaard tidak banyak. Justru kepada orang-orang yang dipengaruhi Kierkegaard kita bisa melihat betapa kuatnya pertanyaan-pertanyaan mendasar dari Soren Kierkegaard. Salah satunya adalah nanti Martin Heidegger. Ya, Martin Heidegger ini salah satunya yang paling dikenal sebagai bapak ontologi modern, metafisikus modern, dan eksistensialis modern. Dia sangat terpengaruh oleh Soren Kierkegaard ini. Kalau kita mengetahui bahwa ya mungkin ini ada subjektifnya karena saya suka Heidegger ya. Karena memang Heidegger itu salah satunya perannya dalam filsafat khususnya di era modern dan postmodern itu sangat kuat sekali. Salah satunya karena dia berbicara tentang eksistensi yang sebenarnya dari manusia. Oke, itu kira-kira ya sebagai pengantar supaya kita melihat di mana sebenarnya signifikansi atau rahim daripada eksistensialis ini berasal. Dan ini berasal dari terasingkannya manusia dari perbincangan filsafat itu. Kemudian dia begitu menguat setelah di awal di kisaran abad 18-19 ya sampai abad 20 itu nihilisme menguat. Nihilisme orang kerap kali mengasosiasikan dengan Nietzsche ya. Friedrich Nietzsche itu dianggap sebagai bapak nihilisme. Padahal sebenarnya nihilisme itu adalah filsafat yang paling jujur sebenarnya. Itu nihilisme. Nihilisme itu disebut filsafat paling jujur kenapa? Karena dia tidak lahir dari Nietzsche, tapi lahir dari bobroknya ataupun huru-hara yang pada saat itu diakibatkan oleh Perang Dunia Kedua. Jatuhnya, pecahnya atau luluh lantaknya Hiroshima dan Nagasaki oleh bom atom itu nanti akan melahirkan nihilisme merebak di mana-mana. Jadi itu membuat orang pertanyaan-pertanyaan mendasar Nietzsche tentang moral ya, tentang etika, tentang aturan itu muncul dari betapa sengkarutnya dunia ini gitu. Dan betapa orang-orang itu memandang bahwa betapa tidak pentingnya lagi berpegang pada asas dan norma tertentu, itu nihilisme. Nah, oleh karena itu di situ sebenarnya nanti esai-esai lama Soren Kierkegaard, beberapa pemikir-pemikir ataupun para filsuf eksistensialis, katakanlah seperti Merleau-Ponty ya. Merleau-Ponty itu yang nulis buku The Second Sex itu tentang seks kedua ya, tentang perempuan, Merleau-Ponty. Kemudian Karl Jaspers atau yang paling terkenal ini saya yakin paling terkenal adalah Jean-Paul Sartre. Ya, Sartre, tapi Sartre gitu ya, kan biar agak Perancis-Perancisan dikit walaupun kemarin dia seri ya dan sangat membosankan waktu lawan Belanda. Jadi Jean-Paul Sartre itu orang yang mengatakan bahwa filsafat eksistensialis ini adalah filsafat yang bisa menyelamatkan keberadaan manusia saat ini. Di tengah manusia yang semakin tidak menentu, aturan yang semakin tak masuk akal di dunia ini, eksistensialisme lah jawabannya. Itu Jean-Paul Sartre. Tapi kita tidak akan masuk ke situ. Saya akan membahas tema-tema terpenting saja dari eksistensialisme ini. Setidaknya eksistensialisme ini kita harus pahami sebagai sebuah filsafat yang berusaha menjawab krisis modernisme. Ini penting sekali. Karena memang dia baru signifikan setelah Perang Dunia Kedua. Ini kalau kita berbicara dari sisi historisitasnya. Sebelumnya di masa-masa Soren Kierkegaard tidak ada orang yang percaya tentang eksistensialisme ini. Kierkegaard itu padahal terkenal sebagai pemikir religius sebenarnya. Dia seorang yang sangat taat terhadap agamanya. Dia Kristen. Dia menulis satu esai. Nah, ini ketepatannya ya. Jadi kemarin pas sebelum momen Idul Adha, saya itu iseng-iseng nyari literatur lama atau literatur filsafat yang semi-semi religius begitu tentang potret Abraham, kira-kira demikian. Banyak filsuf yang memotret tentang Abraham. Filsuf-filsuf modern maksudnya ya. Jadi filsuf modern beberapa yang memotret tokoh Abraham itu banyak. Karena Idul Adha kemarin kan. Jadi sosok Abraham atau Ibrahim itu kan banyak dibicarakan di masjid-masjid. Nah, sekarang kita bicarakan di forum semacam ini.
Salah satunya yang menulis tentang Abraham and Ishak itu rupanya adalah Soren Kierkegaard. Makanya dia menulis salah satu buku yang salah satu bagiannya nanti akan membahas tentang Knight of Fight atau kesatria iman. Kesatria iman itu maksudnya adalah Abraham. Jadi Abraham itu begini, yang disebut dengan momen eksistensialis oleh Soren Kierkegaard, momen di mana manusia itu adalah dianalogikan dengan pengorbanan Abraham atas putranya Ishak. Tentu saya tidak akan bersandar pada literatur Islam yang mengatakan bahwa itu Ismail, ya. Dalam literatur keislaman jelas itu Ismail dalam banyak sekali literatur. Tapi kalau dalam literatur Alkitab itu adalah Ishak yang dikorbankan. Sebenarnya apa yang terjadi, momen apa sebenarnya yang paling kentara ketika Ibrahim itu mau mengorbankan anaknya? Itu adalah momen eksistensialis itu. Kenapa? Karena pada momen itu dia menjadi seorang pendekar. Dia menjadi seorang kesatria. Satu, dia tidak lagi tunduk pada hukum tertentu. Lazimnya begini. Lazimnya tidak ada seorang ayah pun yang mau mengorbankan anaknya. Lazimnya kan demikian. Demikian pula di zaman Ibrahim itu. Lazimnya orang akan mengorbankan yang bukan anaknya sebagai sembahan. Tapi dia diminta untuk mengorbankan salah satu anak kesayangannya, yakni Ishak, yang dianggap sebagai pewarisnya, untuk melanjutkan misi monoteisme yang dibawa oleh Abraham. Ketika Tuhan mentitahkan kepada dia bahwa Ishak harus dikorbankan, disitulah momen di mana Ibrahim terpecah menjadi dua. Ibrahim yang larut dalam kesehariannya sebagai manusia yang menubuh. Sebagai manusia yang menubuh itu maksudnya Ibrahim sebagai seorang yang terlahir dan ada di dunia ini, terikat oleh berbagai kepercayaan, oleh berbagai doktrin, bahkan oleh kasih sayangnya terhadap anaknya sendiri. Itu benar-benar diminta berpisah. Sehingga dia harus menuju Ibrahim yang benar-benar tak pernah ia sangka kehadirannya. Ibrahim yang merupakan orang yang seorang hamba Tuhan. Itu adalah Ibrahim yang baru, yang didatangkan begitu saja. Jadi kalau kita bisa, bagusnya di karya itu judulnya Fear and Trembling, ya, bisa dicari nanti sama teman. Ketakutan dan trembling itu mungkin gundah gulana atau kengerian dan semacamnya, kegelisahan gitu ya. Jadi di situ diceritakan di momen saat itu apa sebenarnya yang difikirkan oleh Ibrahim ketika Tuhannya meminta agar anak tersayangnya yakni Ishak disembelih. Kata Soren Kierkegaard, ya, itu adalah momen eksistensial di mana Ibrahim tak menemui dirinya yang benar-benar lain. Yang benar-benar bukan Ibrahim yang sebelumnya larut dengan satu aturan, diikat oleh satu ketentuan, bahkan ditipu oleh kasih sayang semu terhadap anaknya. Disitulah momen terpentingnya ketika dia mampu melompat istilahnya untuk menyambut perintah Tuhan itu, sehingga dia dengan sukarela kemudian melepaskan anaknya untuk menjadi korban persembahan pada saat itu. Nah, ini kan momen-momen yang tidak tertangkap, momen psikologis, momen eksistensialis, ya, yang sangat eksis, ya, yang sangat eksistensialis dalam diri seorang Ibrahim. Oleh karena itu istilah kesatria iman itu layak disematkan kepada Ibrahim pada saat itu, karena hanya dengan keimanannya dia mampu melepaskan itu. Disitulah eksistensialisme Ibrahim diperoleh sebenarnya. Jadi bukan pada saat Ibrahim memperoleh wahyu atau dia membangun Ka'bah, ya, dan lain-lain, momen eksistensialis itu datang. Justru pada saat dia diminta untuk keluar dan menemui Ibrahim yang lain yang hadir kepadanya secara tiba-tiba. Itu adalah momen eksistensialis. Oke, dari sini sebenarnya diskusi eksistensialisme itu berasal. Kemudian nanti kita akan bergeser bagaimana cerita ini di take over oleh beberapa filsuf setelahnya. Maksud saya di take over secara kasar, ya, bagaimana kisah ini atau momen eksistensialis Ibrahim ini dibincang oleh para filsuf setelahnya.
kita akan melihat misalnya Heidegger, ya. Heidegger akan mengambil cerita ini untuk membangun konsepnya yang sangat besar, yakni tentang Dasein atau in der Welt sein, manusia yang ada di bumi. Walaupun nanti ada banyak kritik tajamnya terhadap Kierkegaard, tapi kita tidak akan masuk ke situ. Yang pada intinya adalah ternyata seorang manusia, ya, eksistensi seorang manusia itu tidak pernah otentik sejatinya. Ya, tidak pernah otentik. Kenapa tidak pernah otentik? Karena manusia ketika terlempar ke dunia ini, dia selalunya lupa tentang siapa dirinya. Sehingga dia larut dalam aktivitas keseharian ini yang bahkan dia tidak mengenal dirinya sendiri. Ya, jadi filsafat eksistensialis ini sebenarnya filsafat yang lebih banyak mendorong kepada pengenalan diri sebenarnya. Kalau kita berbicara apa sih kira-kira yang paling signifikan, itu adalah eksistensialisme ini mengajarkan kita untuk mendengar, berbicara dan mengenali diri kita lebih dalam. Ya, itu tentu nanti kita akan diskusinya agak panjang karena memang tentang pengenalan terhadap diri sendiri sekarang itu kan lagi naik daun ya. Bahkan di Barat itu sendiri pembelajaran ataupun kursus eksistensialisme ini diberikan kepada anak-anak yang menjelang remaja sebenarnya, agar mereka lebih bisa mendefinisikan diri mereka, lebih apa ya istilahnya, ya lebih memahami kemana mereka harus bertindak, apa yang harus mereka lakukan, mengenali skill mereka macam-macam. Ini sebenarnya adalah buah ataupun hasil kerja-kerja eksistensialisme yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh itu. Oke, itu jadi kira-kira poin yang pertama. Krisis modernisme itu kan krisis yang sangat kompleks. Salah satunya adalah karena dia mengasingkan manusia. Ya, beberapa orang itu menganggap manusia itu tak lebih dari beberapa orang yang berkuasa. Kemudian yang lain itu adalah masyarakat kelas bawahan yang bisa diolah dan bisa dipandang. Sangat strukturalis gaya berpikirnya. Ya, mudah-mudahan ini dipahami. Strukturalis itu gini Maul ya. Strukturalis itu kira-kira memandang Anda ada di satu kasta dan orang lain di kasta di bawah. Sehingga orang yang ada di bawah itu bisa Anda tafsirkan, bisa Anda definisikan. Itu yang disebut dengan pandangan modernis. Pandangan yang menganggap bahwa sesuatu yang di luar Anda itu sebagai sesuatu yang lain, bukan sesuatu yang sama dengan Anda. Sehingga itulah yang menyebabkan misalnya lahir pandangan Nietzsche yang mengatakan bahwa manusia kuat adalah ras yang terlahir dari ras terkuat. Kita mengerti kenapa Richard Darwin mengatakan bahwa hanya ras terkuatlah yang bisa tahan daripada evolusi panjang manusia. Kebetulan ras sapiens, kata Darwin ya, itu adalah ras terkuat. Sehingga dia proses evolusinya lama. Kan ada pertanyaan yang agak ini kan. Jadi kenapa awalnya kan manusia berjalan merangkak, kemudian ya mulai dari Homo erectus dan homo-homoan yang lain itu, dan mereka kan mulai berjalan dari bawah sampai tegak begini kan. Yang dipertanyakan kan adalah kenapa kemudian evolusi manusia selanjutnya kok tidak makin ke belakang misalnya. Akhirnya jalannya kayang misalnya kan. Kenapa tidak demikian? Salah satunya karena sapiens itu kuat. Dia adalah ras yang kuat. Nah nanti ada salah satu esai. Tapi sebenarnya kita akan lebih seru kayaknya kalau itu dibahas ketika pembahasannya tentang seksualitas ya. Karena manusia itu bisa melahirkan, jadi dia beda dengan amuba. Karena amuba membelah diri kan. Jadi kalau amuba karena dia membelah diri ya umurnya pendek dan rasnya tidak kuat. Tapi karena kita melahirkan punya alat seksual, maka kita lebih kuat. Oke, jadi ketika Darwin mengatakan demikian, itu kan sebenarnya pandangannya adalah bahwa ras terkuat itu ras yang paling berkuasa. Ini nanti akan diambil oleh Hitler ketika mengatakan bahwa ras Arya adalah ras yang terkuat, sehingga dia berhak untuk berkuasa di muka bumi ini. Jadilah gerakannya si Hitler itu ya, untuk menghancurkan ras-ras yang tidak kuat, agar ras yang terbaiklah yang berkuasa di muka bumi ini. Itu kan sebenarnya hubungannya ke situ nanti. Jadi semuanya Perang Dunia Kedua itu adalah buah daripada memandang manusia remeh.
Sehingga eksistensialisme itu di situ signifikan maksud saya untuk penghormatan terhadap manusia lain. Nah, ini poin pertama adalah eksistensialisme sebagai jawaban terhadap kejamnya modernisme memandang manusia lain. Dan itu akan berbeda ketika nanti kita membahas bagaimana postmodernisme memandang manusia. Jadi eksistensialisme ini salah satunya mengilhami pandangan postmodernisme terhadap manusia. Terlepas nanti manusia yang sudah terdefinisikan oleh teknologi macam-macam, itu urusan kedua. Kemudian yang topik yang selanjutnya yang tak kalah penting daripada eksistensialisme ini tentang subjektivitas kebenaran. Nah, ini yang ditulis di flyer yang di-share oleh Bang Pai itu tentang eksistensialisme, tapi dalam diskusi yang sangat spesifik, yakni tentang kebenaran. Sejauh mana sih manusia mampu mencerap kebenaran itu? Ini pertanyaannya. Soren Kierkegaard mengatakan bahwa kebenaran yang bisa dicerap oleh manusia dan satu-satunya yang paling baik adalah kebenaran yang berangkat dari subjektivitas. Ya, kebenaran yang dirasakan. Jadi ketika misalnya Maul saya tanya bahwa 1 + 1 sama dengan 2, itu sebenarnya adalah kebenaran objektif yang tidak benar-benar diinginkan oleh Maul. Seharusnya sebagai seorang manusia Maul memiliki kebebasannya untuk menjawab bahwa 1 + 1 belum tentu 2, karena rencananya adalah Maul pengen punya anak 12 misalnya, sehingga Maul 1 tambah istrinya 2, maka jawabannya adalah sama dengan 12. Jadi itu Maul artinya berproduksi panjang kan gitu kan, dan banyak gitu. Artinya pengetahuan kebenaran yang objektif selama ini itu tidak bisa dipukul rata, kan ini problemnya. Jadi kalau pandangan modernisme menganggap bahwa kebenaran itu harus objektif, dan by the way ya, ngomong-ngomong dalam diskusi dalam penelitian ya, dalam dunia kampus, pandangan modernisme inilah yang dipakai sebenarnya ketika kita meneliti, ketika kita melakukan kajian terhadap suatu fenomena. Pandangan modernisme bahwa kebenaran itu harus teruji secara objektif ya, itu kan sebenarnya buah ataupun jejak daripada modernisme itu sendiri. Nah, nanti akan kebenaran itu kemudian yang akan diuji dalam banyak aspek. Salah satunya oleh Derrida yang mengatakan bahwa nanti seluruh kebenaran itu akan terdekonstruksi dengan dirinya sendiri. Buktinya adalah kebenaran yang teruji secara objektif itu akan runtuh karena objektivitasnya itu sendiri. Nah, tapi itu akan menarik sekali kalau kita diskusikan Derrida tentang dekonstruksionisme. Oke, itu subjektivitas kebenaran ya. Bahwa sesuatu yang Anda anggap benar itu tidak boleh datang dari sesuatu yang lain. Itu harus Anda datangkan sendiri. Begini, kita mungkin kalau secara rasional akan dibuktikan banyak sekali argumen rasional bahwa agama A adalah yang paling benar. Ya, agama A adalah yang paling benar. Tetapi itu tidak akan berguna kalau subjektivitas kita tidak melegitimasi kebenaran itu. Ya, subjektivitas kita tidak melegitimasi kebenaran itu. Maksudnya melegitimasi kebenaran adalah begini. Misalnya Maul sedang mencari agama, ya kan? Maul mencari agama, akhirnya dia ke barat kan untuk mencari kitab suci. Jadi Maul mencari kebenaran dan macam-macam. Selamat datang, ya ini teman saya yang terbaik. Oke. Jadi Maul misalnya mencari agama macam-macam. Semua agama akan menyajikan tentang prinsip-prinsip kebenarannya. Tetapi yang melegitimasi bahwa kita akan memilih kebenaran A daripada kebenaran B itu adalah subjektivitas. Itu adalah subjektivitas lagi-lagi. Nah, disitulah sebenarnya kebenaran eksistensialisme itu bertahta. Ya. Artinya kebenaran eksistensialisme adalah kebenaran yang kita gunakan ketika kita membutuhkan. Makanya sangat kompromistik. Kompromistis itu begini maksudnya. Ketika hari ini Anda butuh air minum, maka ketika kita hari ini butuh air putih, ya, air putih untuk melepas dahaga kita, walaupun banyak orang yang menawarkan gratis kopi, cappuccino, jus dan lain-lain, mungkin kita akan menolak semuanya.
Kenapa? Karena yang satu-satunya kita butuhkan ternyata air putih. Sama dengan Maul misalnya kan. Ketika terlalu banyak wanita cantik di kelasnya Maul itu, ya. Sebagai anak psikologi tentu banyak kan psikolog-psikolog itu, calon-calon psikolog Maul ya. Jadi ketika terlalu banyak wanita cantik di situ Maul kan bingung. Pada dasarnya ketika terlalu banyak yang mau dipilih, sebenarnya mana yang mau dipilih? Akhirnya tak milih-milih. Tapi kan harus terpaksa milih Maul. Karena Anda mau menikah, karena kalau ketika Anda mau menikah nyesal, enggak menikah juga nyesal Maul, sama aja. Jadi dalam momen itulah sebenarnya ketika Anda memilih sesuatu itu benar-benar berdasarkan kebutuhan Anda. Ya, benar-benar berdasar, dan itu lagi-lagi subjektivitas yang berkata. Subjektivitas yang mengantarkan Anda pada kebenaran itu. Adakah kebenaran objektif? Jelas ada. Tapi layakkah kebenaran objektif itu untuk diperoleh? Belum tentu. Bergantung dengan kebutuhan kita terhadap kebenaran itu. Nah, ini sebenarnya nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan oleh Gadamer ya, Bapak tentang kecurigaan atas sesuatu. Jadi ketika ada satu kebenaran, kita harus mencurigai kebenaran itu. Ketika ada orang memberi sabda terhadap satu pengetahuan, kita harus lihat motifnya apa. Jadi misalnya kita mendengar hadis-hadis macam-macam, itu ada motif semua. Oleh karena itu nanti kajian hermeneutika sebenarnya bertolak dari tentang subjektivitas kebenaran ini. Kebenaran yang kita ambil semata-mata karena kita butuh. Kalau kita tidak butuh terhadap kebenaran itu, dia hanya akan numpang lewat di otak kita. Nah, ini sebenarnya nanti akan lari kemana-mana materinya. Oke, ini tentang subjektivitas kebenaran sebagai salah satu tema sentral dalam eksistensialisme ya. Kemudian, nah ini yang tidak kalah penting sebelum kita diskusi ya. Eksistensi mendahului esensi. Jadi salah satu tema eksistensialisme adalah eksistensi atau keberadaan kita sebagai manusia itu mendahului esensi kita sebagai manusia. Ini tema penting salah satunya. Kenapa? Kalau sebelumnya para filsuf ketika ditanya siapa manusia, mereka akan mencari apa esensinya. Mereka akan mendiskusikan esensinya apa manusia itu. Ya tadi definisi yang paling standar yang diberikan mulai dari Aristoteles ya, kemudian dilanjutkan oleh para skolastik yang giat itu, manusia itu adalah hayawan natik atau hewan yang berpikir, ya human rasional, manusia yang berpikir. Itu kan esensi semuanya. Itu berbicara tentang esensi manusia. Nah, eksistensialisme tidak berbicara di situ. Dia berbicara bahwa manusia adalah sesuatu yang ada. Itu dulu dikonfirmasi. Nah, itu sebenarnya eksistensialisme itu. Mau dia apakah dia hewan, apakah dia berpikir apa enggak? Yang jelas dia ada. Itu mula-mula. Nah, apa sih untungnya merefleksikan keberadaan ini? Di era modern ternyata di abad 19-20 keberadaan manusia itu kan setengah tidak dihargai. Maksud saya setengah tidak dihargai itu terlupakan. Buktinya adalah ketika kita memandang seseorang itu kita memandang sisi lain dari orang itu. Karena misalnya Bang Adrian adalah seorang dosen, kemudian Maul adalah mahasiswa, pandangan kita berbeda. Pandangan kita akan menilai, oh ini orang terhormat, Maul ternyata kurang terhormat misalnya. Itu kan sebuah dusta yang nyata menurut eksistensialisme. Kenapa manusia harus dilihat dari statusnya yang demikian? Itu bukti bahwa manusia sebagai makhluk berada itu sudah tidak ada lagi. Dia sudah menjadi manusia yang terpapar oleh hal lain yang diasosiasikan kepada dirinya. Oh dia seorang dosen, dia seorang tukang parkir, dia seorang tukang bangunan, sudah dikotori oleh itu. Sehingga eksistensialisme berusaha untuk mengatakan cabut semua itu. Para filsuf itu sangat kejam katanya. Kenapa? Ketika manusia dianggap sebagai yang berpikir, betapa banyak manusia yang tak berpikir di dunia ini. Bahkan René Descartes itu sangat kejam ketika mengatakan bahwa untuk ada, manusia itu perlu cogito dulu, perlu berpikir dulu. Sehingga kalau tidak pikir dia tidak ada. Betapa kejamnya kata eksistensialisme itu ya. Betapa kejamnya manusia memandang manusia lain. Bukankah yang mula-mula ketika dia disebut manusia, dia ada dulu di dunia ini. Oleh karena itu nanti kita akan
berbicara, khususnya kalau ketika salah satunya kita akan bedah Heidegger misalnya tentang Underworld Sein itu ya, atau manusia yang ada di dunia ini. Itu sangat penting sekali membahas tentang kedalaman eksistensialisme secara umum melihat sosok manusia yang ada di dunia ini. Oke. Nah, itu tentang poin eksistensi mendahului esensi. Tidak peduli apa esensi kita, yang jelas kita ada di dunia ini. Sehingga segala sesuatu yang ada itu berarti sesuatu yang hadir di tengah kita. Sesuatu yang hadir di tengah kita berarti dia ada. Ketika dia ada, maka pandanglah dia sebagai yang ada itu. Jangan dianggap tidak ada. Nah gitu loh. Jangan dianggap tidak ada manusia yang lain. Nah itu kira-kira yang paling penting dari. Kemudian salah satunya tadi otentitas sudah saya singgung di awal. Dan juga tentang iman Kierkegaard ya. Oke, ini sementara sebagai pengantar saja. Selebihnya kita bisa diskusikan tentang eksistensialisme ini. Saya kembalikan kepada Bang Adrian ya. Silakan. Terima kasih Bang Hasani. Tadi kita sudah dengar ya pemaparan atau pemantik sementara lah dari Bang Hasani terkait eksistensialisme gitu. Nah, ini ada banyak hal menarik tadi yang sudah disampaikan terkait bahwa keberadaan itu yang lebih diutamakan daripada yang namanya kenyataan gitu atau esensi itu sendiri gitu. Nah, saat ini kita akan membuka ruang diskusi kepada teman-teman yang ingin mempertanyakan tentang eksistensialisme lebih lanjut. Boleh untuk mengajukan pertanyaan ya kepada Bang Hasani. Bisa pertanyaan Bang. Lebih ke diskusi aja ya. Oke. Barangkali ada yang ingin memaparkan opininya lah atau ada pemikiran berbeda dari yang namanya eksistensialisme yang dia ketahui gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Diki. Bang Hasani, mohon izin orang awam nanya lagi ya. Santai Bang. Jadi Bang, jadi tadi malam itu sebelum tidur saya nonton film. Udah pernah nonton, saya ulang lagi film The Planet of the Apes. The War of the Planet of the Apes sama The Dawn of the Planet of the Apes. Jadi ada berapa seri gitu kan? Jadi cerita tentang apa tuh? Klan kera yang apa? Jadi awal mulanya itu tentang monyet percobaan, kera percobaan. Akhirnya mereka monyet jadi pintar. Nah, terus ada perseteruan antara monyet namanya Caesar dengan Koba. Akhirnya mereka konflik dengan manusia. Akhirnya kera menguasai bumi lagi. Jadi setelah saya nonton dua itu, saya tak tahu nih ada hubungannya apa enggak, tapi rasa-rasanya tuh ada gitu. Dari tadi mengganggu pikiran saya. Bahwa ternyata di film itu pada akhirnya saya berkesimpulan manusia ini lebih menjijikkan dari binatang, lebih berbahaya daripada binatang. Tadi kan ada hewan yang berpikir, orang yang ada seperti itu. Nah, di filsafat itu sendiri ada nggak Bang membahas bahwa manusia itu segelap itu Bang, separah itu gitu loh, bahkan lebih kejam dari binatang gitu loh di satu sisi tertentu. Nah itu yang pertama Bang. Yang kedua itu sebelum kesini itu saya sempat buka-buka YouTube gitu, cara eksistensialisme apa gitu. Malah yang muncul tuh eksistensi makhluk lain gitu Bang. Yang muncul di YouTube pembahasannya. Dan itu juga cukup menggelitik pemikiran saya bahwa contoh kayak Plato gitu Bang ya. Plato lihat Atlantis. Contoh kayak gitu. Plato dia pernah lihat Atlantis terus didokumentasikan. Pertanyaan saya di sini, saya ada lihat satu teori konspirasi yang menarik gitu. Kayak teori Anunnaki. Ya, teori Anunnaki bahwa asal manusia itu sebenarnya hasil dari percobaan genetika mereka. Jadilah manusia gitu kan. Nah, selain Plato yang mencatat kejadian-kejadian luar biasa gitu, ada nggak Bang? Mungkin filsuf lain yang juga mencatat bahwa adanya kejadian-kejadian luar biasa selain Atlantis itu yang seperti itu, adanya teori Anunnaki atau ada bangsa-bangsa lain, bangsa Lemuria yang peradabannya itu memang jauh lebih maju. Yang terakhir saya nonton itu bangsa Tartaria yang hilang pada saat Perang Dunia Kedua gitu. Nah ini mungkin baunya kayak konspirasi, cuman
Dan saya mohon maaf kalau agak tidak nyambung, tapi cukup menggelitik pengetahuan saya gitu. Apakah jangan-jangan nih filsuf-filsuf ini pernah mencatat kejadian-kejadian seperti itu gitu, tentang eksistensi baik manusia maupun sesuatu yang di luar manusia itu tadi, Bang. Dua itu aja sih, Bang. Makasih. Oke. Ada yang bantu jawab? Oke, terima kasih dari Bang Diki ya. Barangkali Bang Hasani mau langsung dijawab atau memberikan pencerahan lah sedikit tentang Barangkali ada yang mau menjawab, Bang. disampaikan oleh Bang Diki gitu. Apakah kurang lebih begini ya? Apakah ada makhluk yang eksis lah di luar manusia itu gitu Pak? Oke, nanti ini bukan jawaban ya. Maksudnya bukan jawaban supaya saya terkesan tidak menguji pertanyaan ini. Artinya kita bercurah gagasan saja di momen baik ini. Pertanyaan pertama itu terkait gimana sih sebenarnya, apakah ada memang dalam filsafat yang memandang bahwa manusia itu ya sebobrok itu. Salah satunya ini ada biom sangat terkenal ya. Homo homini lupus, pasti pernah kenal kan? Homo homini lupus, pernah dengar nggak? Homo homini lupus itu pandangannya Thomas Hobbes ya. Kira-kira begitulah cara bacanya. Dia mengatakan bahwa Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Walaupun nanti oleh seorang filsuf asal Indonesia ya, Nicolaus Driarkara, itu dilengkapi, bahkan dibantah bahwa ternyata manusia itu tidak bisa dideskripsikan sebagai Homo homini lupus saja. Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Tapi Homo homini socius, manusia adalah teman atau kawanan sosial bagi manusia yang lain. Itu nanti jasa besarnya Nicolaus Driarkara, yang pendiri STF Driarkara yang terkenal itu. Itu nama filsuf ya, Driarkara itu. Oke, jadi pandangan bahwa manusia ini sebagai makhluk yang memangsa manusia lain itu banyak sekali ya. Terutama akan direspon dalam eksistensialisme ini, Bang. Jadi eksistensialisme ini sebenarnya kan bertolak dari betapa suramnya manusia memandang manusia lain. Salah satu buku filsafat yang agak jelimet yang saya baca terakhir, saya ingat ya. Selebihnya saya tidak baca yang jelimet-jelimet, Bang. Adalah Levinas. Levinas itu seorang filsuf, kawan baiknya Derrida. Saya lupa judul bukunya karena memang saya tidak baca buku aslinya, karena buku aslinya berbahasa Prancis ya. Jadi Levinas itu salah satu konsentrasi dia adalah membincang tentang the otherness. The otherness itu adalah kelainan. Siapa sih yang dimaksud dengan yang lain? Ketika kita berada di suatu tempat, kita akan mengidentifikasi yang lain itu pasti mula-mula adalah orang. Kita kerap kali tidak akan mempermasalahkan di samping kita ada bangku, ada pohon, ada rokok, ada air, ada gunung. Kita tidak akan pernah menganggap itu sesuatu yang lain dari kita. Karena apa? Karena dia memang objek yang lain. Ketika kita sebut yang lain, maka secara tidak langsung pikiran kita akan mengasosiasikan kepada sosok baru yang datang di tengah-tengah kita. Itu yang lain. Oleh karena itu misalnya kita menganggap ada orang tuh, itu pasti adalah orang yang tidak kita kenal. Ada orang tuh di luar rumah misalnya. Siapa tuh orang? Maksudnya adalah orang yang lain. Orang yang tidak kita kenal, orang yang kita anggap sebagai sesuatu yang asing dari kita. Itu yang dimaksud dengan the otherness. Fenomena the otherness ini adalah akar dari seluruh pandangan manusia, kata Levinas ini ya, tentang misalnya kenapa kita kerap kali memperlakukan orang tidak adil, karena kita masih belum bisa menetralisir the otherness dari orang itu, kelainan orang itu sebagai sesuatu yang asing bagi kita. Di buku itu, saya lupa lagi bukunya, itu diilustrasikan ketika orang masuk ke dalam satu kereta, kemudian dia terpaksa duduk dengan orang lain. Ketika kita duduk dengan orang lain itu, kalau kita cukup baik dan cukup ramah, kita mungkin akan berbicara dengan orang itu. Tapi itu lagi-lagi tergantung kepribadian kita menanggapi kelainan orang itu.
siapapun yang hadir di tengah kita, dia adalah orang lain selama tidak kita kenal. Bahkan ketika kita kenal, kelainannya semakin nampak. Keberlainan dia dengan kita akan semakin nampak. Itu adalah momen dimana nanti akar kekerasan, akar konflik dimulai dari itu. Ketika di otherness kita itu sangat mendominasi diri kita, menganggap sesuatu yang di luar kita, orang lain di samping kita, itu sebagai musuh. Oleh karena itu fenomena perkenalan sebenarnya itu kan fenomena kelainan. Ketika kita berkenalan dengan sesuatu itu, tujuannya adalah satu, kita ingin menganggap bahwa dia adalah objek yang baru. Sebagai objek, kita tanyakan dia. Dengan kita menanyakan namanya, siapa tahu orang itu sungkan. Penjajahan pertama sudah dimulai dalam proses perkenalan itu terhadap orang lain itu. Ketika kita sudah mengenal namanya, kemudian kita tanya latar belakangnya, sebenarnya penjajahan dimulai dari situ, Pak. Ketika kita saling menyebut nama tadi kan. Jadi disitulah momen-momen kelainan momen untuk mendominasi orang lain sebenarnya muncul. Nah, itu tidak akan bisa hilang dari diri kita selama kita tetap menganggap dia sebagai sesuatu yang lain dan asing. Oleh karena itu kata Levinas, tidak ada sesuatu yang paling bisa menetralisir kelainan ini kecuali etik. Oleh karena itu nanti dia akan menawarkan etika itu sebagai satu-satunya solusi ketika yang lain itu tidak dipaksa melebur dengan kita. Kita kan ketika bertemu dengan orang lain, kita ingin sefrekuensi dengan dia. Bahkan kita enggan untuk menerima beberapa hal yang kita anggap buruk dari dia, atau kita anggap tidak sefrekuensi dengan kita. Dan kita akan segera menjauhinya atau kurang respect padanya, itu karena ada kelainan itu tadi. Sehingga berbagai cara harus kita lakukan agar dia lebur dengan diri kita. Bahkan jarang sekali di antara kita yang mencoba melebur dengan dia. Oleh karena itu di situ sebenarnya konflik itu berasal dari situ sebenarnya. Jadi konflik apapun itu ya, konflik rumah tangga misalnya, atau konflik Maul dengan pacarnya, kan Maul kan, pasti dimulai dari ketika the otherness antara Maul dan pacarnya itu mulai tidak bisa lagi mendamaikan, tidak bisa lebur. Ya, ini bukan soal egoisme ya, egoisme itu perkara lain. Tapi soal kita memandang dia sebagai sesuatu yang lain dan dia memandang kita sebagai sesuatu yang lain. Dan kelainannya harus berubah sebagaimana kelainan kita juga harus berubah. Nah, ketika tuntutan itu yang menguat, maka terjadilah konflik, perpecahan dan macam-macam itu. Jadi kita memang sudah hasrat kita untuk menguasai orang lain itu dimulai pada saat-saat seperti itu sebenarnya. Ketika kita meminta orang lain untuk senantiasa sama dengan kita. Ya. Oleh karena itu salah satu yang paling penting warisan dari Levinas ini ya. Walaupun sebenarnya saya tidak membaca dari Levinas langsung, lebih kepada Derrida adalah pandangannya bahwa sesuatu yang lain atau yang lian ya, yang sesuatu yang lain dari diri kita itu adalah sesuatu yang harus diterima begitu saja. Harus diterima begitu saja tanpa ada, ini sudah etik kan, tanpa ada tendensi dari kita untuk memaksanya menjadi diri kita atau kita memaksakan diri jadi diri dia. Sehingga kebersamaan itu dapat hadir dengan keberlainan itu. Justru disitulah dinamika kehidupan dimulai. Bahkan konflik-konfliknya juga legitimate. Maksudnya legitimate itu dapat dibenarkan karena kelainan itu. Oleh karena itu ya dari pandangan di situ sebenarnya Levinas tidak ingin menyabdakan bahwa perdamaian itu harus diupayakan macam-macam, enggak. Tapi dia hanya ingin menegaskan dari mana sebenarnya konflik itu bermula. Memang pada sejatinya ya manusia memang bawaannya begitu. Ketika the otherness itu bertemu dengan the others. Ya. Kedirian kelainan kita itu bertemu dengan kelainan orang lain. Disitulah sebenarnya akarnya. Sehingga ketidakadilan itu selalu bermulai dari hal-hal yang sangat primordial dan mendasar dari diri kita. Kemudian kalau terkait catatan para filsuf ya tentang beberapa hal yang mungkin dianggap mitos, misalnya Anunnaki tadi, mungkin beberapa teman-teman yang kurang familiar, Anunnaki ini kan mitos lama ya, mitos lama. Dalam tradisi filsafat Anunnaki ini diperbincangkan, walaupun tidak seserius itu perbincangannya.
itu kan berbicara tentang the origin of man ya. Anunnaki itu salah satunya dalam peradaban Mesopotamia kuno, bahwa manusia ini hasil rekayasa genetik seorang bangsa, seorang ras, suatu ras yang sangat kuat yang datang dari planet lain untuk mengambil emas di bumi. Nah, kira-kira gitulah. Akhirnya mereka butuh pekerja, akhirnya mereka ciptakan manusia. Dan manusianya banyak sampai sekarang. Anunnaki itu akan kembali lagi katanya nanti ketika menjelang kiamat. Oke. Mahdi berarti ya? Al-Mahdi ya, gitu kira-kira begitu. Tapi terlepas itu, salah satu para filsuf itu sebenarnya tidak begitu sibuk tentang hal-hal yang kesannya myth itu ya, yang kesannya mitos. Mereka lebih banyak melihat bagaimana seharusnya peradaban itu dimulai. Salah satunya adalah perbincangan tentang peradaban ya, peradaban terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau dalam Socrates kalau dalam Plato, peradaban terbaik itu ya ada peradaban polis yang dia impikan, peradaban negara kota yang dia impikan, di mana manusia berbuat adil itu secara fitrah, bukan lagi karena dipaksa oleh orang lain. Oleh karena itu, negara terbaik adalah negara yang isinya adalah para filsuf, dipimpin oleh para filsuf juga. Nah, kira-kira demikian. Nah, itu kayaknya sampai sekarang dikenal sebagai peradaban yang utopis ya. Hampir tidak ada peradaban yang demikian. Oleh karena itu, kalau negara ini masih dipimpin oleh para konglomerat, ya akan begini realitanya, Bang. Tapi kalau sudah dipimpin oleh para filsuf, kata Plato ya, nanti akan makmur dengan sendirinya. Oke. Kira-kira demikian. Mungkin dari mana ya? Oke. Bang Hasan tadi sudah memaparkan ya terkait tentang ada nggak sesuatu yang eksis di luar manusia gitu. Tadi memang ada beberapa mitos yang disampaikan terkait Anunnaki dan lain-lain gitu. Cuman kita kembali lagi hal yang menarik sebelum Bang, yaitu adalah bagaimana hubungan pemaknaan hidup sebagai manusia biar dianggap eksis itu di tengah masyarakat, sehingga hal-hal esensi itu tidak dikaitkan dengan keberadaan dia gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana sih Bang pertanggungjawaban kita sebagai manusia untuk memaknai hidup dengan kebebasan individual itu sendiri gitu. Bagaimana esensialisme memaknai hidup kita itu sebagai manusia yang ada gitu, di luar dari esensi manusia itu sendiri. Barangkali itu dari saya dulu ya Bang. Oh iya. Dari teman-teman semua gitu. Silakan. Ya, ada yang dari teman-teman nggak diskusinya lagi? Oke. Sup. Ngomong. Salam. Selamat sore teman-teman semua. Itu Bang. Kawan saya yang pakai jaket tuh Bang, yang baru datang tadi tuh Bang. Siapa namanya? Ahmad Yani. Akrabnya dipanggil Amau. Jadi Lemau. Jadi saya tuh agak bingung mengenai waktu tadi itu eksistensialisme lebih dahulu daripada esensi yang dijelaskan oleh Pak. Jadi Bapak boleh? karena kan dosen ya di IAIN. Kebetulan juga saya mahasiswa di IAIN. Nah, jadi kehidupan yang ada di di rahim di perut ibu, kemudian keluar berjalan menuju kematian, dan saat mati pun di mana momen yang bisa kita kenalkan mengenai bukan kita kenalkan ya, kayak kita kenal bahwa keberadaan kita itu ada yang mewujud dalam eksistensialisme itu sendiri. Nanya kamu? Nanya nih. Iya, pertanyaan kayak gitu memang agak gugup karena belum terbiasa ngomong. Udah mau, bagus dah. Banyak orang. Bagus dah Bang. Nah, mungkin udah tergambar atas pertanyaan saya tadi. udah
Yes, Yang dapat Mol. pengennya agak Dapat Mol. Dah oke Mol. Oke. dapat. Soalnya pertanyaan dari saya itu memang susah dicari gitu. Bahaya emang anak Bang Pai nih. Oke. Mungkin untuk biar nanti sekaligus langsung dijawab oleh Bang Sandi. Sama orang tuanya. Nah, teman-teman ada lagi nggak gitu? Oke. Dengan apa Mas? Sorry. Oke. Halo Bang. Silakan. Boleh langsung jawab pertanyaan Maul tadi, Pak. Tidak tahu ini berkaitan apa dengan pertanyaan tadi. Ya, perkenalkan nama saya Azrul Kiromil, biasa dipanggil Azrul. Saya pendatang baru lah di sini. Ah ya, selamat datang. Sebenarnya tadi itu menarik sih pembicaraan mengenai eksistensialisme ya, karena saking menariknya saya tidak begitu buka-buka lagi beberapa catatan yang pernah saya pelajari terkait eksistensialisme. Mengingat eksistensialisme itu dalam tataran filsafat itu kan mencapai makam tertinggi lah dari semua pembicaraan filsafat yang lain. Karena bahasanya tentang apa itu ada, gitu kan, apa sesuatu itu disebut ada dan seterusnya, itu memang pembicaraan sangat berat. Tapi pas tadi sambil mendengarkan perbincangan dan diskusi, sambil juga saya tadi mengingat lagi ini eksistensialisme ini dalam konteks apa gitu kan. Dari keseluruhan apa yang didiskusikan tadi dari awal sampai yang sekarang ini, memang ada beberapa hal yang menurut saya sudah bisa didudukkan secara jelas tentang beberapa istilah-istilah kunci yang tadi didiskusikan terkait eksistensialisme, kemudian ada juga esensialisme apa. Cuman ini saya masih belum menangkap di mana peta eksistensialisme dibandingkan dengan beberapa istilah kunci lain ketika kita berbicara tentang ada, gitu kan. Kalau dalam filsafat itu kan kita ada namanya eksistensialisme, ada esensialisme. Yang lebih awal lagi kita mengenal ada namanya idealisme dan realisme. Itu kan sama-sama membicarakan tentang ada, gitu kan. Cuman bedanya di kategorinya aja. Ada secara apa? Ada secara imajinasi kita kah? Atau ada di luar diri kita kah? Atau ada di dalam diri kita? Nah, itu petanya kayak gimana? Itu masih saya belum tergambar secara jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mungkin saya nyebutnya dissenting opinion lah. Yang terkait wacana modernisme dan posisi manusia dalam arus modernisasi. Tadi itu kan Bang Hasan bilang manusia itu terlupakan pada saat modernisme muncul. Mungkin nanti Bang Hasan bisa koreksi kalau misalnya saya salah. Nah, tapi kalau menurut saya justru ketika modernisasi itu muncul yang merupakan anak kandung dari sekularisasi, manusia itu berada di posisi yang paling tengah, paling apa ya? Sentral. Yang utama. Kenapa? Karena di dalam arus sekularisasi itu nanti kita akan mengenal yang namanya wacana humanisme. Humanisme adalah bagaimana manusia itu diposisikan sebagai kita mengenal segala sesuatu itu pada akhirnya berasal dari diri kita sendiri. Misalkan bagaimana kita bisa mengetahui alam ini bergerak seperti ini. Nah, itu berasal dari kemampuan manusia itu sendiri, dirasakan secara indrawi oleh empiris kita dan dinalar secara akli atau rasionalitas. Nah, dengan pada perkembangannya memang humanisme berkembang secara sekuler, tetapi pada saat yang pertengahan abad 20 sampai kemudian setelah Perang Dunia Kedua memang muncul kritik terhadap humanisme. Kayak misalkan salah satunya tadi yang sebutkan Bang Hasan terkait kritik Heidegger ya. Heidegger itu kalau sepembacaan saya di dalam bukunya Francis Budi Hardiman itu beliau bilang Heidegger itu menempati posisi pasca modernisme yang mengkritik wacana modernisme yang membawa para humanisme seperti itu. Artinya dia membawa metafisika kembali ke tengah-tengah perbincangan filsafat ketika membahas tentang ada. Yang itu sih. Mungkin itu yang dissenting opinion saya lah. Mungkin terbuka untuk didiskusikan. Wah, keren. Pak, mau apa? Oke. Dari siapa tadi? Asro. Astro ya. Ini Dari mana? Dari mana?
Saya lahir dan seperti anak juga. Cuman sekarang saya ngajar paruh waktu Di mana? di Korea. Oh, Menarik ya Bang, dari diskusi yang memang sudah dipaparkan tadi, dan juga dia ada dissenting opinion lah, atau ibaratnya ya, ingin ya. mengimbangi hasil pemikiran atau diskusi kita hari ini gitu. Ini abang yang baju warna biru, Nevi, Bang Ahmad Hedi, ada hal yang ingin ini disampaikan terkait eksistensialisme gitu. Beliau sastrawan. Ilmunya udah diturunkan ke dia. Beliau apa? Sejarawan ya? Sastrawan. Sastrawan. Wah. Iya, sastrawan. Ini teman saya waktu sama-sama belajar filsafat waktu di Malang. Iya. Oke Bu, barangkali bisa kita Bang Hasan ditanggapi dulu lah terkait dissenting opinion dari Bang Nasrul dan juga Bang Amol tadi. Silakan Bang. Oke, dari Bang Asrul tadi dissenting opinion, kalau dari Maul tadi pusing opinion kayaknya. Oke, jadi kayaknya pertanyaan Maul tadi, sejak kapan kita menyadari itu mulia kira-kira ya, bahwa kita manusia gitu mulia. Oke. Nah sebenarnya begini Maul. Setiap manusia yang terlahir ke dunia ini Maul ya, yang terlahir ke dunia ini tidak akan pernah mengenali dirinya sendiri Maul, kecuali ada satu momen yang membuat dia tersentak dari keberadaannya itu. Oleh karena itu misalnya kalau tadi Bang Azrul kan ada nyinggung tentang Heidegger itu ya, bukunya Heidegger tuh ada yang sudah berbahasa Indonesia tuh ini Maul, yang ditulis oleh Franciscus Budi Hardiman ya nulis apa itu judulnya, Heidegger dan Mistik Keseharian atau gimana sih judulnya, kayaknya gitu ya. Jadi kesadaran itu perlu dijemput, kesadaran tentang keberadaan kita itu perlu dijemput, begitu kata Heidegger. Dan untuk menjemput sesuatu kita tidak akan pernah memiliki kesadaran atas itu kecuali ada satu momen yang saya tidak tahu bahasa Jermannya apa gitu ya. Tapi karena dalam salah satu risalah ya, dalam satu seminal karya-karyanya Heidegger itu salah satunya adalah dia banyak membaca salah satu karya dari mistikus besar Islam yakni Ibnu Arabi. Ada beberapa karya yang pernah Heidegger baca dari Ibnu Arabi, dan Ibnu Arabi itu terkenal dengan pemikirannya. Dia seorang mistikus ya, seorang filsuf eksistensialis, apapun asosiasinya, bapak wihdatul wujud, macam-macam. Tapi yang jelas dia seorang mistikus. Mistikus ini selalu percaya bahwa setiap manusia itu punya momen fuj'ah. Fuj'ah itu momen keterkejutan, momen di mana dia terlempar, momen di mana dia tiba-tiba saja merasa terlempar dari keberadaannya yang sangat rutin ini ya. Itu adalah momen yang oleh para filsuf disebut dengan fuj'ah. Bahasa Arabnya fuj'atun ilahiyah, tarikan Tuhan kepada dirinya. Jadi tarikan Tuhan pada dirinya. Itu bisa melalui apa? Bisa melalui dengan momen kita terberi sesuatu, memperoleh anugerah, atau ketika anugerah itu tercerabut dari kita. Oleh karena itu ada salah satu analogi Al-Ghazali menarik ya dalam salah satu, saya lupa di karya apa. Al-Ghazali itu mengatakan begini, seandainya bumi ini berhenti saja 1 detik berputar, manusia di bumi ini akan beriman semua. 1 detik aja berhenti berputar, manusia di bumi akan berhenti semua dan mempercayai bahwa alam semesta yang hari ini mereka tinggali, mereka tempati, itu bisa saja terhenti. Itu kan momen fuj'ah, kira-kira demikian. Ketika dunianya berhenti berputar sejenak dan dia terlempar. Ketika bumi berputar dan tiba-tiba berhenti, bayangkan kekacauan yang akan terjadi. Bukan hanya pikiran kita yang akan terlempar, seluruh raga jiwa kita juga akan terlempar dari keberadaan kita sekarang. Itu adalah momen keterlemparan tuh begitu. Nah, manusia yang hendak menjemput kesadarannya, maka mula-mula dia harus terbuka dulu untuk keterlemparan itu. Makanya ada kondisi faktis kan kalau dalam Heidegger itu. Faktis itu adalah kondisi keterasingan.
Bahasa Arabnya juga ada ini mau wuhsyah. Ya. Kondisi di mana orang itu merasa gersang dalam dirinya yang melahirkan keterlemparan dia. Ya, jadi atau bahasa lain banyak sebenarnya, turning point, titik balik, macam-macam. Itu adalah sebenarnya logikanya sama. Turning point itu adalah ketika misalnya Bang Pai yang pernah mengalami suatu momen kemudian berpindah ke momen selanjutnya dengan kesadaran penuh dan terlahir kembali oleh karena hal-hal kecil yang dia alami. Ya kan, Bang? Nah, aku mul, orang tuanya mul. Nah, jadi itu adalah momen-momen yang sangat prestisius sebenarnya. Ini analogi sederhana Maul. Kapan saya mulai berpikir bahwa untuk ketika saya S1 dulu Maul di alma matermu ini, ya, di alma matermu itu saya sempat terseok-seok ketika menggarap skripsi saya yang tidak seberapa ini Maul. Tapi kemudian itu ada satu titik di mana ketika seorang teman memberikan nasihat bahwa hidup ini harus semangat. Wah, dari situ saya turning point saya terjadi mau. Oh iya, yang penting kuncinya semangat saja. Namanya Pak Didi kan waktu itu di kampus. Kemana-mana ngelobi sana sini, akhirnya lulus mau. Nah begitu ya, nanti dikerjakan itu ya. Jadi itu maksud saya turning point. Kesadaran itu tapi itu perlu dijemput. Kalau kita larut dalam keseharian kita, tidak pernah merefleksi dan macam-macam, itu adalah manusia yang terasing kan demikian. Oleh karena itu Maul, kalau Maul adalah orang Islam kan Maul? Islam. Oke. Alhamdulillah Islam kan. Jadi kalau Maul orang Islam, sebenarnya kesadaran akan kehidupan, kesadaran akan hidup, turning point itu bisa dijemput ketika sholat Maul. Itu adalah momen terbaik. Oleh karena itu dalam beberapa nasihat para filsuf, para sufi yang mengatakan bahwa meditasi itu sangat penting sekali. Setidaknya untuk merefleksi kehidupan kita dalam keseharian. Kita yang terasing dalam pekerjaan, dalam larut dalam keseharian perlu satu titik, ya, perlu jeda sejenak untuk ngecek kira-kira. Untuk ngecek apa yang telah dia lakukan, kemudian apa yang harus dia perbuat ke depan. Ya. Nah, itu adalah sebenarnya adalah momen-momen yang harus dijemput. Kita tidak akan pernah kenal pada diri kita kalau kita tidak pernah punya satu momen yang begitu. Oleh karena itu datang ke tempat ini Maul itu udah bagus di tengah kesibukan kuliah gitu kan. Kesibukan kuliah, mengabdi pada Bang Pai dan macam-macam. Hadir di momen begini kan sebenarnya adalah cara kita memberikan spasi dalam hidup sebenarnya. Nah, guru saya yang juga guru teman saya yang sangat baik itu punya satu pandangan yang sangat menarik bagi saya bahwa segala sesuatu itu perlu spasi. Tulisan itu kalau tidak ada spasinya tidak bisa dibaca. Tapi ketika diberi spasi dia bisa dibaca. Ya, dia bisa dibaca. Diberi spasi macam-macam itu penting. Artinya sangat penting sekali membuat momen-momen di mana kita bisa sejenak terhenti, berefleksi dan kemudian menemui diri kita yang sempat larut itu. Oleh karena itu kalau kita tidak pernah keluar dari rutinitas keseharian kita, kata Heidegger, kita selamanya akan menjadi manusia yang terasing, akan menjadi manusia yang lain, yang tak akan pernah bisa mengerti kenapa dia ada di dunia ini. Nah, jadi kira-kira demikian Maul ya. Jadi kesadaran akan siap keberadaan kita perlu dijemput dalam satu spasi itu saja. Semakin kalau terlalu banyak spasinya Anda jadi filsuf Maul, enggak usah. Jadi filsuf itu enggak laku sekarang ya. Oke, jangan jadi filsuf ya. Kalau terlalu panjang spasinya jadi filsuf. Ya kalau filsuf ada yang ditulis tuh Maul di tengah-tengah spasi. Nah, tapi kalau enggak jadi filsuf jadi pengangguran Maul. Oke. Nah, itu untuk pertanyaan Maul barusan ya. Oke. Tapi kayaknya keluh kesah Maul ini bisa diretas oleh orang tuanya, Bang Pai kan. Segera minta daulatmu. Oke, selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Bang Azrul ya. Selamat datang ini sebenarnya forumnya sangat terbuka. Saya di sini oleh karena itu Bang Pai menyebutnya sebagai penyeduh saja. Ibaratkan kopi, saya hanya menyeduh kemudian disajikan. Ya. Oleh karena itu yang merasakan itu bisa jadi orang yang kalau berselera ya silakan, tidak berselera ya silakan dimuntahkan. Kan begitu kan, kira-kira begitulah. Oleh karena itu sebenarnya pertanyaannya tidak harus ke saya semua dijawab. Nah, tapi sedikit saja saya mungkin tambahkan sedikit tentang begini, humanisme
itu jujur itu adalah buah dari modernisme. Tapi dia merupakan kritik dari gerakan yang sebelumnya disebut dengan teosentrisme. Humanisme itu kan anak kandung dari human centris. Jadi sentralitas manusia di dunia. Karena apa? Kritik dari dan di barat sebelumnya ketika orang barat itu direpresi oleh gereja selama berabad-abad, ketika mereka masih berada di zaman kegelapan, pandangannya kan sangat teosentrik. Nanti akan bergeser seiring dengan lahirnya humanisme menjadi antroposentrik. Jadi sentralnya adalah manusia. Ya. Tapi itu juga yang membuahkan penjajahan nanti itu humanisme juga. Ketika orang barat menganggap bahwa misi ke timur, ya, misi ke timur yang disebut dengan 3G itu, God, Glory, and Gospel, ya. Itu adalah misi humanisasi sebenarnya. Kalau kita mau jujur, itu adalah misi humanisasi dari barat. Jadi kolonialisme itu sebenarnya didorong oleh humanisasi. Karena apa? Mereka menganggap orang di sebelah timur sana yang masih sering perang, masih termakan oleh doktrin keagamaan semu macam-macam, itu mereka belum human itu. Mereka masih dikekang oleh theos, oleh Tuhan. Oleh karena itu mereka memandang negara Islam itu sangat kuat, diatur oleh Tuhan macam-macam. Kok mereka tidak bebas-bebas ya? Nah, jadi kira-kira berpikirnya gitu. Sehingga mereka penting untuk pergi ke timur dalam rangka mendidik orang-orang timur agar mereka menjadi manusia lagi. Jadi itu humanisme. Oleh karena itu kolonialisme itu kita harus jujur bahwa dia adalah buah dari humanisme juga. Karena misinya misalnya kalau memang cuma gold and glory, ini tidak mungkin. Buktinya adalah gospel juga. Mereka membawa kitab suci juga. Dalam artian ini loh, pakai kitab suci kami, Anda akan menjadi manusia seutuhnya. Buktinya adalah ternyata tidak semata-mata materialisme mereka ke sini. Mereka menjajah negara-negara kedua oleh mereka. Karena buktinya ya mereka masih memandang mereka sebagai orang yang belum terdidik dan tercerahkan. Oleh karena itu misalnya negara-negara penjajah pertama, mereka tidak hanya mengeruk keuntungan di situ, tapi mereka juga bangun peradaban. Amerika misalnya ketika mereka masuk dan konflik dengan bangsa Indian pertama di sana, mereka tujuannya mendidik gitu, bangun sekolahan, bangun gereja, bangun institusi macam-macam, sampai ya akhirnya kayak Amerika sekarang. Kalau suku Indian mungkin ya tidak akan bisa begitu, maksud saya. Kemajuan pendidikannya tidak akan sementereng sekarang. Itu American sentris ya. Tapi pada dasarnya humanisme itu adalah manusia yang unggul itu harus mendisiplinkan dan mengangkat manusia yang tidak unggul. Nah, sebenarnya di mana eksistensialisme di situ? Urgensinya di tengah pandangan modernisme dengan humanisme. Adalah ketika eksistensialisme mengkritik humanisme yang memandang manusia lain rendah demikian. Ya, memandang manusia itu rendah. Nah, kalau humanisme itu pukul rata, seluruh manusia harkatnya sama. Tapi kalau eksistensialisme itu lebih spesifik. Seluruh pribadi ya itu adalah merdeka. Kalau humanisme seluruh orang itu adalah merdeka. Tapi kalau eksistensialisme lebih spesifik lagi, setiap pribadi. Oleh karena itu kekacauan Perang Dunia Kedua itu kan sebenarnya kekacauan ketika memandang pribadi itu sudah tidak lagi adil. Modernisme ini kan salah satu ciri nalarnya kan gampang ditebak. Maksud saya adalah dia sangat generalis, memandang sesuatu sangat general. Ini modernisme. Misalnya apa yang dianggap dengan negara maju, itu sangat modernisme pandangan kita. Negara maju adalah negara yang gedung-gedungnya mewah, pendidikannya maju, kemudian ekonominya mencapai GDP begini macam-macam. Kemudian indeks rasio macam daya bacanya sekian. Itu sangat modernistik. Sangat objektif hitung-hitungannya. Yang disoal kemudian oleh postmodernisme kan adalah nalar-nalar yang demikian. Ketika misalnya yang disebut dengan kemajuan itu adalah negara dengan banyak gedung,
betapa banyak orang di balik gedung itu yang sengsara. Sebenarnya itulah yang hendak disentuh oleh eksistensialisme. Bahwa ketika Anda pukul rata semua manusia adalah sama, semua manusia standar kebahagiaannya hanyalah dengan uang, Anda tidak akan pernah memandang manusia yang tidak punya uang rendah. Artinya di balik gedung mewah itu selalu ada perkampungan kumuh di sekitar Jakarta itu. Demikian pula di calon ibu kota kita yang baru. Pasti akan begitu. Pasti akan begitu. Ini mungkin banyak kan berita-berita tentang negara-negara yang kaya, ternyata di samping-sampingnya itu miskin semua. Banyak sekali pemukiman kumuh, homelessness istilahnya. Saya pernah singgung dulu tentang salah satu artikelnya Jerusalem Dasmas ya, yang menyorot tentang fenomena Jerusalem Dasmas itu ada tulisannya di jurnal Atlantis ya, The Homelessness, bahwa ternyata kasus orang tidak punya rumah itu sebagian besar di kota. Maksudnya adalah ternyata kota-kota yang makmur semakin tidak bersahabat bagi pribadi-pribadi yang tidak punya rumah itu. Pribadi-pribadi yang subaltern istilahnya, orang-orang yang terpinggirkan oleh sistem, terpinggirkan oleh nalar kemajuan yang sangat tidak eksistensialis, kira-kira demikian. Oleh karena itu ada salah satu kutipan bahwa eksistensialisme itu adalah humanisme dalam bentuk yang lebih spesifik, kira-kira demikian, yang lebih menyentuh kepada level pribadi-pribadinya, penghargaan atas mereka, bukan sebagai manusia pukul rata, tapi sebagai pribadi yang khas, yang unik, yang otentik, kira-kira demikian. Nah di situ kira-kira Bang Azrul ya, yang kira-kira posisi eksistensialisme itu di situ, di tengah modernisme yang membawa humanisme ya, tetapi eksistensialismenya itu baru hidup setelahnya. Kenapa? Karena ya humanisme itu ya manusia pukul rata istilahnya. Tetapi kalau eksistensialisme itu manusia seutuhnya, manusia yang otentik, manusia yang mewujud dalam keberadaan kita, keberadaan Maul, keberadaan saya, keberadaan orang tua Maul, Bang Pai kan. Nah itulah manusia-manusia otentik yang disentuh dalam eksistensialisme. Oke, mungkin demikian tambahan teman-teman yang lain, silakan. Oke, jadi Bang Hasan untuk menjabarkan lagi ya tentang yang tadi adanya dissenting opini dari Bang Asro, sudah ibaratnya diimbangi lagi oleh opininya Bang Hasani gitu, tentang bahwa eksistensialisme itu sebenarnya adalah humanisme yang paling spesifik gitu. Teman-teman ada yang ingin memberikan opini lagi terkait eksistensialisme? Ada? Bang Pai? Bang Ahmad ya? Ayolah. Oke, Bang Ahmad silakan. Ngobrol bebas ya. Santai-santai. Ngobrol bebas. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebenarnya saya di sini ini cuma tadi lihat ini ya, jawaban beliau ini, jadi sedang ada kajian. Jadi di sini ini sebenarnya tujuannya mau ngaji, itu mau ikut diskusi, bukan ikut terlibat dalam hal-hal yang luar gitu ya. Yang kata manusia itu memandangnya filsafatnya terlalu pesimistis. Jujur saja dalam hal ini saya nggak begitu banyak banyak berkomentar terkait diskusi. Cuman jadi sebenarnya mau ngaji saja itu, lama nggak ngobrol beliau, lama nggak ngobrol hal-hal ilmiah itu. Karena di rumah itu kita sibuk mau itu lah gitu. Jadi yang dulunya kita aktif filsafat, sekarang filsafat gitu. Kalau yang tidak punya istri itu kan biasanya filsafat gitu ya. Mungkin saya mengajukan pertanyaan saja. Jadi salah satu komentar dari pemikir barat ini
problem terbesar di mana dalam pemikiran Islam itu kan salah satunya adalah problem esensialisme dengan eksistensialisme. Contohnya bisa kita kenal salah satunya Muhammad Sadra, kemudian ada juga yang berseru dengan Al-Kifli nanti. Agak menarik tadi itu diulas kalau misalnya sebenarnya lebih mana sih esensi atau eksistensi itu. Ya, karena memang apalagi kalau di Islam itu kan sangat ini ya. Kalau Ahlussunnah itu kan sederhana makanya bahwa kita itu tidak akan bisa membedakan mana yang lebih dulu antara esensi dengan eksistensi di sisi ontologis. Makanya salah satu pandangannya Imam Abu Hasan Asy'ari itu. Jadi memandang esensi dengan eksistensi ini ya ainiyah itu. Jadi kalau esensi ini ada, eksistensi itu juga begitu. Demikian kalau eksistensi ini ada. Jadi keduanya ini semacam dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan gitu. Cuman yang belum kita koreksi yang menjadi perdebatan ibarat. Kalau di timur lebih tepatnya Islam ini kan pandangannya lebih krisis ideologis sehingga analisisnya itu analisis secara deduktif gitu ya. Jadi pandangannya itu nuansa logikanya itu lebih tinggi. Cuman kalau Barat ini kan pandangannya itu lebih saintis, apalagi di modern. Jadi pandangannya itu lebih objektif. Nah, bagaimana kemudian ketika Barat ini memandang eksistensi dengan esensi ini lebih dulu mana? Artinya kita kan juga perlu kontekstualisasi dengan kehidupannya yang menganggap bahwa yang modern itu justru dari Barat, bukan dari Timur. Itu kan klaim mereka gitu. Nah mungkin saya mengajukan pertanyaan saja ke beliau itu terkait bagaimana Barat ini memandang esensialisme dengan eksistensialisme itu dari sisi mana nih yang lebih dulu misalnya. Kalau di Islam kayaknya sangat jelas tadi itu semacam sebenarnya memang dua hal yang tak terpisahkan itu. Suami istri lah itu ya, kalau yang setia itu. Ini demikian dari saya seorang istri yang mohon maaf. Oke, dari Bang Ahmad Yani ya. Ahmad Yani, oke, nama pahlawan ya. Jadi kurang lebih begini Bang, jadinya dia mengajukan pertanyaan bahwa duluan mana sih keberadaan atau lebih dulu kenyataan gitu ibaratnya. Oke Bang, silakan Bang. Oke, tadi juga lupa ya, saya belum menyinggung pertanyaan Bang Asrul yang tentang tumpang tindih kira-kira posisi eksistensialisme itu. Saya mungkin ke situ dulu. Jadi dalam memang terminologi dalam filsafat ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak begitu ketat. Dia ketat kalau kita belajar filsafat secara didaktik, dia ketat. Maksudnya kalau kita mau belajar filsafat secara didaktik, misalnya kita mau mengenal filsafat mulai dari yang klasik, kemudian nanti menjadi kontinental, kemudian menjadi posmo yang terakhir, ya kita harus mengenal istilah itu dengan sangat ketat ya. Karena salah satu diskusi filsafat yang sangat analitik ya, sehingga menjadi satu mazhab filsafat tersendiri, yakni filsafat analitis. Itu kan fokus utamanya adalah menyoal terminologi dalam filsafat ya. Ya, itu nanti kita akan ketemu dengan beberapa filsuf mulai dari Julius Ayer, kemudian siapa lagi? Ya Wittgenstein ya, itu orang-orangnya tuh, itu tokoh-tokoh filsafat analitik tuh, menyoal kembali terminologi, bahasa-bahasa dan lain-lain. Oke. Tapi pada dasarnya terminologi itu kan sesuatu yang fluid saja, sesuatu yang ada 4 karakteristik terminologi kalau dalam standar pengetahuan ya. Saya kurang lupa, tapi salah satu karakternya adalah dia suatu terminologi itu tidak pernah berdiri sendiri. Dia pasti suatu fenomena yang kebanyakan saja, bukan suatu fenomena yang sempit. Misalnya fenomena tentang eksistensialisme itu tidak cukup diwakilkan kepada beberapa tokoh. Oleh karena itu definisi eksistensialis itu kita akan melihat bahwa satu, kita anggaplah Søren Kierkegaard sebagai salah satu peletak orang yang mula-mula berbicara tentang eksistensialisme.
dia terkesan lebih religius. Tetapi nanti ketika kita masuk ke dalam eksistensialisme yang diusung oleh Nietzsche, beda ceritanya, sangat ateis. Artinya itu term itu demikian, artinya selalu terjadi tarik ulur macam-macam. Oleh karena itu perebutan terminologi itu kan sebenarnya rebutan tafsir kan. Misalnya apa yang disebut dengan Islam moderat, wah itu semuanya akan banyak menafsirkan itu. Tergantung siapa yang paling kuat dalam menafsirkannya. Pancasila juga demikian. Ruang tafsirnya sangat banyak. Siapa yang menafsirkannya? Nah, sehingga disitulah nanti kajian-kajian kritis macam-macam itu masuk di situ kajian-kajiannya. Nah, pada dasarnya di tengah belantara terminologi yang misalnya mulai dari esensialisme. Ini kayaknya berkaitan dong dengan pertanyaan yang kedua. Sebenarnya beliau tidak bertanya, jangan-jangan menguji saya beliau ini ya. Nah sebenarnya kalau di Barat kita harus memahami bahwa perdebatan tentang eksistensi dan esensi manusia itu bukan perdebatan pure filsafat sebenarnya. Oleh karena itu eksistensialisme ini sebagai diskursus filsafat itu lahir dari rahim problematika modernisme. Saya sudah sampaikan di awal bahwa kita tidak bisa melepaskan vitalitas, bukan alat vital ya, vitalitas eksistensialisme ini benar-benar signifikan ketika setelah Perang Dunia Kedua. Bukan sebelumnya dilupakan. Buktinya kenapa? Buktinya yang merintis eksistensialisme Soren Kierkegaard sebelum Perang Dunia Kedua. Tetapi itu justru sangat signifikan ketika momen huru-hara di dunia ini benar-benar sangat krisis dan membutuhkan eksistensialisme sebagai kunci jawaban kira-kira untuk memecah kebuntuan fenomena ini. Perang yang tidak berkesudahan, apa penyebabnya? Kemudian penindasan di mana-mana, apa penyebabnya? Manusia mati di mana-mana, apa penyebabnya? Bisa dibaca dengan kerangka konseptual semacam apa dia? Nah, disitulah kira-kira signifikansinya baru ketemu. Sehingga ketika kita berbicara tentang manusia, pada level mana dulu kita mau berbicara? Kalau kita mau berbicara manusia dalam esensi, kita harus tidak bisa mengecek pada eksistensialisme. Kita harus ngecek kepada para filsuf sebelumnya yang mereka membedah manusia dari sudut pandang esensi itu. Misalnya kita ngecek ke dalam pandangan skolastik, atau kalau mau lebih lama lagi ya ke Sokrates, bagaimana dia mandang manusia, ke Plato gimana dia mandang manusia, ya, yang sangat esensialis pandangannya. Wajar saja pandangannya sangat esensialis. Kenapa? Karena pada saat itu ya mereka sedang berusaha untuk memahami hakikat manusia, ya, hakikatnya manusia, bukan manusia yang larut dalam kehidupan ini, tapi manusia yang hakiki. Oleh karena itu wajarlah kalau misalnya pandangan-pandangannya misalnya tentang, kalau dalam dunia tasawuf kita mengenal ya, misalnya manusia yang tercerahkan ya kan, atau jivan mukti kalau di India dalam filsafat darsana, atau Roshan Fikr ya, atau manusia otentik pada intinya adalah manusia-manusia yang sangat transenden. Oleh karena itu misalnya Plato mengatakan manusia terbaik adalah manusia yang mampu melepaskan dirinya dari yang fisik ini. Semakin mereka transenden, semakin mereka tidak butuh dengan fisiknya, itu semakin luhur mereka. Nah, eksistensialisme itu kan terbalik. Kenapa? Karena akibat dari pandangan yang demikian itu adalah mereka kehilangan eksistensi di dunia ini, sehingga mudah ditindas, tidak diperhatikan, dianggap remeh macam-macam. Padahal mereka sejatinya signifikan keberadaannya di dunia ini. Jadi ada titik balik pemutaran yang sangat ekstrim dari pandangan esensialis ke eksistensialis oleh momen-momen signifikan di abad 19 dan 20 itu. Sehingga yang awalnya memandang manusia yang mulia adalah manusia yang setengah dewa, ada momen yang sangat menarik setelah itu, karena dengan cara memandang pandangan manusia terbaik adalah manusia setengah dewa, itu telah memandang makhluk lain itu di bawahnya, ya. Itu kemudian lahirlah nanti momen di mana manusia terbaik adalah manusia yang larut dalam kesehariannya, manusia yang ada di bumi ini menyatu dengan kehidupannya. Itulah momen eksistensialis lahir.
Nah, tergantung signifikansinya di mana sebenarnya. Karena cara eksistensialis memandang manusia itu adalah manusia yang signifikan adanya di dunia. Bukan manusia yang keberadaannya harus menjadi setengah dewa baru dia benar-benar menjadi manusia sejati. Tapi manusia yang jujur pada dirinya, yang subjektivitasnya baik, yang larut dalam kesehariannya dan tetap otentik. Nah, itulah yang disebut dengan manusia di zaman sekarang. Jadi pada intinya misalnya Maul adalah mahasiswa dan saya dosen, kasta saya lebih tinggi kan enggak? Dan tas Maul merasa bahwa kasta saya lebih rendah, berarti enggak gitu juga Maul. Eksistensialisme itu adalah ya, Anda berproses dengan eksistensi Anda, ya saya akan ada di posisi ini. Ini ada salah satu hal menarik ya, ini sebagai tambahan saja. Ada salah satu hadis. Nah, ini saya bacakan hadis ini, jarang-jarang saya bacakan hadis ini karena sering hadas kan. Oke. Jadi ada salah satu hadis yang menurut saya menarik. Ulama ummati ka anbiya ibani Israil. Karena begini-begini saya anak tafsir, Pak. Yeah. Jadi ulama umatku ini, kata Nabi Muhammad ya, ulama umatku ini itu setara dengan nabi-nabinya Bani Israel. Jadi misalnya ulama-ulama dan di tengah-tengah kita ini Maul, itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel itu, mulai Nabi Isa sampai Nabi Ibrahim. Ya kan? Setara dengan itu fungsi-fungsi para ulama zaman sekarang itu. Kenapa? Kesetaraannya bukan pada level nubuah, tapi pada level fungsi. Pada level fungsinya. Artinya, di sini sebenarnya dari hadis ini Nabi Muhammad itu sedang ingin mengatakan bahwa tidak penting istilahnya Anda menjadi nabi agar dianggap mulia. Anda cukup berperilaku seperti nabi saja, Anda sudah selevel. Makanya ada salah satu literatur pernah saya baca bahwa ketika seorang cendekia itu berpikir tentang pengetahuan sepanjang waktunya dan dia mulia dengan itu. Ya. Tapi ada orang yang mulia, tidak kalah mulia dari orang itu adalah mereka yang berpikir untuk memberikan nafkah halal kepada keluarganya. Kenapa? Aktivitasnya sama-sama berpikir. Satunya memikirkan ilmu, satunya lagi memikirkan lauk pauk. Dalam pandangan kita yang tidak eksistensialis, kita akan menganggap bahwa orang yang berpikir ilmu lebih baik nih. Tetapi sejatinya dua-duanya sama-sama signifikan, sehingga kualitasnya sama. Sehingga lagi-lagi mana yang lebih mulia antara seorang yang memikirkan nafkah hari esok yang halal untuk keluarganya dengan seorang ilmuwan yang berpikir tentang pengetahuannya yang hendak ia jadikan sebagai alat untuk mengubah dunia. Sama saja. Keutamaannya sama saja, tidak lebih. Ya. Jadi maksudnya adalah kira-kira eksistensialisme itu memposisikan manusia itu di situ kira-kira. Anda mikirkan utang, saya mikirkan ilmu itu sama aja, Kamu kan? Mikirkan tugas, saya mikirkan ngasih tugas tuh sama aja. Tidak ada yang membedakan. Karena sama-sama aktivitasnya berpikir. Hanya saja signifikansinya beda. Punya Anda signifikan pada apa, punya saya signifikan pada apa. Pada akhirnya tidak ada kelas di situ. Ya, oke. Kira-kira demikian. Maul. Maul. Bang Ahmad ini. Oke, tadi Bang Hasan udah jawab ya terkait dari antara hubungannya secara epistemologi ya tadi Bang, kalau tentang eksistensialisme dengan esensial gitu. Sampai ini udah pukul 17.36 ya. Ada ini nggak opinion lain ya sebelum kita tutup ya. Sebelum kita tutup, ada pesan penutup nggak Bang untuk episode minggu depan? Pekan depannya lagi Bang? Iya, pekan depannya lagi. Apa pekan depannya Bang? Seksualitas. Begini. Oke. Seksualitas. Sebentar. Untuk pekan depannya, sebenarnya ini ya, belum seksualitas lah Bang kayaknya Bang.
Mau lu udah cukup umur enggak mau? Besok mau cukup umur dulu. Tapi nanti kita akan bicarakan itu kalau untuk bukan. Pikirkan populer topik. Ah, Yang akan kita soundingkan dengan tema yang sudah kita siapkan. by the way Bang, teman saya ini yang datang sekarang ini, nah ini beliau ini sebenarnya pembaca filsafat ya. Kayaknya bisa kita hadirkan di pekan depan ini. Siap, harus dong. Ah, ah. Biar tidak ngetes terus kan di sini kan. Suhu dia aja Bang. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di Pekan Filsafat keempat. Sampai bertemu kembali di pekan selanjutnya dan selanjutnya lagi. Semoga Pekan Filsafat ini terus rutin lah diadakan di purpose ini gitu. Tempat eksis ya. Oke, dari saya dan Bang Hasani mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa kembali di pekan depan.